Oke, jadi sebelumnya kita pembelajaran ini untuk kegiatan PPL ya, praktek. Jadi saya harus mengajar di kelas SMA, SMK. Nah, kebetulan mata pelajarannya adalah pemrograman dasar yang saya ajarkan. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk mempersiapkan dan menyampaikan atau memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Jadi kalau kemarin kita presensinya pakai online ya. Jadi kalau yang sekarang presensinya touring. Saya lihat dulu. Adam yang di sini nanti yang saya sebutkan kalau di kelas sebelah nanti saya sebutkan ya. Adam ada? Tidak. Itulah Pak. Itu ada Adam siapa? Anggi? Anggi apa ini? Anggi Putri? Belah. Antiki? Ada. Saya anggap ada aja Mila. Bustami, Bayu, Denny, Dodi, Erpianur, Fasya, Erlinda, Indah, Indrajit, Husnul, Lia, Kurniawan, belum ada. Mahmudatu, hadir. Muhammad Sodik, Muhammad Adam, Muhammad Khairil, Neti, Nur Indah, Nur Munifa, Rahmat Julianur, Rifki, Sylvia, Muhammad Khalid, Sultan Khalid lah, Syawal, Taufik, Wakid, Yogi. Di kelas ini ada semua ya. Oke, setelah presensi. Nah, dari kemarin kita sudah mempelajari tentang sejarah daripada algoritma. Mungkin ada yang masih ingat apa itu algoritma? Siapa? Yang ingat? Kemarin kan sudah saya kasih penjelasan tentang algoritma itu apa? Apa kira-kira algoritma? Apa? Urutan? Ingat. Urutan apa kemarin? Urutan langkah-langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, jadi kemarin itu kalau ada suatu permasalahan kita harus selesaikan terlebih dahulu, tapi kita harus tahu dulu langkah-langkahnya. Ya, jadi ada langkah-langkah yang harus kita ambil untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Itu adalah definisi daripada algoritma. Nah, kemarin sejarah dari algoritma itu ditemukan oleh dari mana? Yunani. Wah. Kemarin siapa?
Dari mana? Dari ahli matematika dari mana? Ahli Arab ya. Nah, jadi kemarin kita yang menemukan kata algoritma itu awalnya kan dia susah menentukan siapa yang menemukan kan. Jadi ada ahli matematika dari Arab yang di sana dia akan istilahnya menulis buku yang nanti merupakan asal usul daripada definisi daripada algoritma. Nah, jadi namanya penulis buku dari kebangsaan Arab itu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa di Al-Khwarizmi. Ini yang menemukan asal usul daripada algoritma. Nah, berikutnya ada gejala dan masalah ya. Kemarin kita kemarin kan sudah membahas tentang gejala dan masalah. Jadi suatu algoritma itu kita buat pasti ada gejala dan masalahnya. Nah, dalam membuat suatu algoritma itu ada yang namanya flowchart. Nah, kemarin kan kita sudah belajar membuat algoritma, membuat flowchart dengan menggunakan tools kan. Jadi kemarin kita buat toolsnya itu pakai diagram.net, appdiagram.net. Nah, dari sini kita bisa menggambar tentang algoritma flowchart. Jadi dari algoritma itu kita ubah gambarnya, kita ubah menjadi flowchart untuk bisa dibaca. Jadi contohnya di sini ada flowchart untuk menghitung luas lingkaran. Jadi di sini mulai dari start, di sini ada deklarasi daripada luas jari-jari dan pi, nilai pi 3,14. Baru di sini kita inputkan jari-jarinya berapa, baru dihitung luasnya. Luas sama dengan pi kali jari-jari kali jari-jari. Baru di sini output luas selesai. Maka dia akan menampilkan luas daripada lingkaran. Nah, pada kali ini, jadi setelah kalian tahu tentang cara menggambar daripada algoritma maupun menuliskan flowchart, ya, jadi cara menuliskan flowchart dan menggambar, cara menggambar flowchart dan menuliskan algoritma. Jadi contohnya kalau kemarin algoritma yang sehari-hari apa? Contohnya? Nasi. Terus? Nafas baju. Nah, itu kan, itu contoh algoritma dari kehidupan yang sehari-hari. Jadi kalau yang kita implementasikan kayak menghitung luas lingkaran, luas segitiga, luas jajaran genjang dan lain sebagainya itu bisa. Yang penting kita tahu permasalahannya dulu. Nah, berikutnya setelah materi yang kemarin itu kita pelajari, maka berikutnya kita akan mempelajari struktur proses. Jadi di sini nanti ada struktur proses daripada algoritma. Nah, silakan ini ya. Jadi nanti kalian harusnya pretest terlebih dahulu karena jaringannya nggak ada. Nah, sudah, berarti gini aja. Bawa kertas. Silakan ditulis jawabannya nanti di kertas. Ya, di lembaran. Harusnya ini kalau bawa handphone kita bisa bermain di sini. Kalau connect internet juga bisa bermain di sini, langsung menjawab di sini. Cuma internetnya tidak bisa, kita manual dulu aja.
satu, silakan. Algoritma hitung luas persegi panjang, masukkan lebar, hitung luas, tampil luas dari algoritma di atas termasuk ke dalam struktur proses apa? 1, 2, 3, 4, ditulis jawabannya. Waktunya 30 detik. Pencocokan, percabangan, runtunan, atau perulangan. Tulis. Nomor 1, apa? Jawabannya. Oh, pencocokan. Oh, percabangan. Algoritma luas persegi panjang. Algoritma untuk menghitung luas persegi panjang. Di situ ada instruksi masukkan panjang, masukkan lebar, hitung luas, tampilkan luas. Dari algoritma di atas termasuk ke dalam struktur proses apa jawabannya? Sudah? Sudah ya, Mas Satria? Ini aja. Kelihatan ya, saya sebutkan di sini. Saya sebutkan ya di sini ya, sambil dibaca. Yang nomor 1, itu tadi ditulis di bawahnya lagi aja ya. Nomor 1, berikut ini yang bukan merupakan pengelompokan struktur proses dalam alur logika pemrograman komputer adalah A sequence, B selection, C matching, D looping. Tulis jawabannya. Berikut ini yang bukan merupakan pengelompokan struktur proses dalam alur logika pemrograman komputer adalah A sequence, B selection, C matching, D looping. Ya, nomor 2, algoritma yang instruksinya dikerjakan berdasarkan urutan perintah adalah merupakan struktur proses. Merupakan struktur proses perulangan, runtunan, percabangan atau pencocokan. Nomor 2. Ya. Perulangan, percabangan, runtunan atau pencocokan. Oke. Gambar di atas merupakan jenis struktur kontrol percabangan. Termasuk dalam percabangan apa gambar itu? If else, if atau switch. Tulis. Dari gambar di atas, gambar ini ya, merupakan jenis struktur kontrol percabangan if else atau switch. Nomor 4, jika ada potongan program for i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 10, i plus system out println i, maka program di atas akan menampilkan angka 1 sampai 10, angka 1 sampai 9 atau angka 10 saja. Jadi kalau di sini jika ada potongan program for i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 10, i plus system out println i, maka program akan menampilkan angka 1, angka 1 sampai 10, angka 1 sampai 9 atau angka 10. Ya. Nomor 5. Nah, nomor 5, dari potongan program di bawah akan menghasilkan keluaran. Jadi programnya seperti itu. Public static void main integer i for i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 10, i plus. If i modulus 2 sama dengan 1, system out println i. Bilangan jawabannya adalah
bilangan 1 sampai 0, 10, bilangan ganjil 1 sampai 10, bilangan genap 1 sampai 10, bilangan prima 1 sampai 10. Tulis jawaban. Jadi di situ ada public kelas bilangan, public static void main, string args, for i integer i, for i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 10, i plus plus. If i modulus 2 sama dengan 1, system out primer i. Kalau dijalankan program ini, nanti dia akan menghasilkan output bilangan 1 sampai 10, bilangan genap 1 sampai 10, bilangan ganjil 1 sampai 10, atau bilangan prima 1 sampai 10. Nomor 6. Nomor 6. Algoritma hitung luas persegi panjang, masukkan panjang, masukkan lebar, hitung luas, tampilkan luas. Ini kayaknya yang pertama tadi ya. Dari algoritma di atas termasuk ke dalam struktur proses, percabangan, peruntunan, perulangan, atau pencocokan. 6. Ya. Nomor 7. Jika nilai ujian lebih besar dari 70, maka dinyatakan lulus. Kurang dari 70, maka dia tidak lulus. Dari pernyataan di atas, yang paling cocok untuk proses seleksi adalah if else, atau switch. Jadi kalau nilainya itu lebih besar dari 70, dia lulus. Tapi kalau dia kurang dari 70, dia tidak lulus. Itu pilihannya apa? If else, atau if else, atau switch. Nomor 8. Nah, bentuk dari statement if berada di dalam lingkungan statement if yang lain disebut if dalam kondisi ya. Jadi bentuk dari statement if berada di dalam lingkungan statement if yang lain disebut if dalam kondisi if bersarang, if tunggal, if bercabang, atau if then. Bentuk dari suatu statement if berada di dalam lingkungan statement if yang lain disebut if dalam kondisi if bersarang, if tunggal, if bercabang, atau if then. Terus 9. Berikut ini macam-macam perulangan yang tidak benar. Perulangan yang tidak benar adalah for, while, do while, atau for while. Nomor 10. Struktur seleksi berfungsi adalah untuk loop, menjalankan program sesuai urutan, mengulangi, atau membuat keputusan suatu kondisi. Jangan lupa dikasih nama. Loop yang A loop, B menjalankan program sesuai urutan, yang C mengulangi, D membuat keputusan atau suatu kondisi, Ya, sudah? Kalau sudah dikasih nama, dikumpulkan. Kasih nama, jangan lupa. Tidak, cuma ini tadi ABC-nya A, B, C, D itulah.
Kalau yang tidak ditulis ini loh, kalau saya kan bingung. Kalau yang ditulis keterangannya sih gampang. Kalau menurut kalian ABCD-nya yang gimana? Yang dari situ tadi loop itu A, B itu menjalankan program sesuai urutan, C itu mengulangi, seperti itu. Ya, maksudnya yang hanya menulis ABC, nah itu kan dari loopnya ini A, B-nya menjalankan program, C-nya mengulangi, dan D-nya membuat keputusan, gitu kan? Ah, beda-beda kan? Oke, kita sudah pretest. Nah, kita masuk ke dalam suatu materi kita. Nah, jadi materi di sini nanti kita akan belajar tentang struktur proses daripada algoritma pemrograman komputer ya. Jadi kalau di struktur proses itu ada 3 macam struktur proses algoritma. Yang pertama adalah runtunan. Yang kedua adalah struktur kontrol. Di situ itu ada bentuk struktur kontrol, dan yang ketiga adalah perulangan. Kalau yang dari ini saja. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, jadi ada 3 pengelompokan dari struktur proses dalam alur logika pemrograman komputer. Yang pertama adalah urutan atau sequence, urutan ya. Yang kedua adalah selection atau percabangan. Yang ketiga adalah perulangan atau looping. Ya, jadi kalau kita membuat suatu program tidak lepas dari tiga struktur proses ini ya. Jadi kalau sequence atau urutan atau runtunan itu program dikerjakan secara berurutan, mulai dari urut-urutannya ya. Jadi di sini langkah-langkahnya itu dikerjakan secara urut. Contohnya kalau kalian tadi membuat program berhitung luas segitiga, maka dia haruskan menginputkan dulu tingginya berapa. Setengah alas kali tinggi kan, dia harus menginputkan alasnya, panjang alasnya berapa, tingginya berapa, baru dia dihitung, baru muncul hasil luas daripada segitiga. Nah, di situ ada contohnya proses urutan. Yang kedua adalah proses selection atau percabangan. Nah, di situ instruksi dikerjakan jika suatu kondisi tertentu terpenuhi. Jadi suatu instruksi dikerjakan jika suatu kondisi tertentu terpenuhi. Dengan adanya proses ini, maka kemungkinan beberapa jalur aksi yang berbeda berdasarkan kondisi yang ada. Jadi contohnya kalau tadi ada soal jika nilai ujian kalian lebih dari 70, maka dia lulus. Kalau tidak, maka dia tidak lulus. Kalau di bawah 70 berarti dia tidak lulus. Nah, itu adalah contoh proses seleksi atau percabangan atau selection. Nah, untuk proses perulangan atau iterasi. Jadi kalau di sini suatu proses melakukan eksekusi suatu program secara berulang pada suatu blok instruksi tertentu yang terkendali. Contohnya tadi, saya mau menampilkan bilangan bulat antara 1 sampai 10. Ya, jadi kalau bilangan bulat antara 1 sampai 10 tentunya yang digunakan itu adalah struktur kontrol for. Ya, jadi for i sama dengan 1, i lebih kecil daripada 10, i plus plus. Nah, contohnya seperti itu. Maka dia akan mencetak bilangan mulai daripada 0, ya, i sama dengan 0. Jadi 0 ditambahkan 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Nah, itu contoh dari struktur
looping atau iterasi. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Jadi di sini ada algoritma runtunan. Jadi di situ adalah instruksi yang dijalankan secara berurutan. Terus dari paling atas instruksi program yang paling atas sampai yang paling bawah. Nah, contohnya di sini adalah menghitung luas lingkaran. Jadi kita mulai masukkan jari-jari, hitung luas lingkaran 3,14 kali jari-jari kali jari-jari, tampilkan luas dan selesai. Itu contohnya algoritma apa? Runtunan atau sequence. Sequence itu bahasa Inggrisnya sequence, bahasa Indonesia itu runtunan. Sequence. Terus yang struktur kontrol di dalamnya itu banyak. Struktur kontrol itu ada statement if, ada if else, if else if. Nah, jadi atau switch seperti itu. Nah, di sini ada struktur if ya. Jadi statement if menentukan sebuah statement atau blok kode yang akan dieksekusi jika dan hanya jika prasyarat boolean atau boolean statement bernilai true. Ya, jadi kalau dia benar, maka dia akan dijalankan. Itu aja. Kalau dia benar, dia akan langsung dijalankan. Itu untuk statement if. Jadi contohnya di sini. Di sini kalau contohnya kalau statement if, kalau nilainya itu atau kalau nilainya di atas 70 maka dia lulus. Berarti kalau nilainya tidak di atas 70 atau kalau nilainya sama dengan 70, kalau nilainya sama dengan 70 maka dia lulus. Jadi mau di atas 70 mau di bawah 70 itu dia tetap gak lulus. Kalau kita mau katakan if itu jika nilainya sama dengan 70 maka dia adalah lulus. Statementnya di sini adalah lulus atau tidak lulus seperti itu. Lulus. False-nya ini nilai true-nya. Nilai false-nya ini berarti selain nilai 70. Kalau boolean ekspresinya itu tadi nilai lulusnya sama dengan 70. Terus berikutnya ada statement if else. Jika statement if else itu adalah dia akan mengeksekusi sebuah statement dengan kondisi true dan statement lain yang kondisinya false, atau kondisinya yang satu itu benar, yang satu itu salah. Nah, jadi kalau yang benar dia akan dieksekusi, kalau salah dia juga akan dieksekusi juga. Contohnya yang tadi, jika nilainya itu lebih besar daripada 70 maka dia akan lulus. Kalau dia lebih kurang daripada 70 atau lebih kecil daripada 70 maka dia tidak lulus. Ada dua statement di sini. Kalau yang pertama tadi kan ada satu statement aja, lulus gitu aja. Nggak tahu nilainya lebih besar atau lebih kecil daripada 70. Yang penting kalau nilainya 70 dia lulus. Di atas 70, di bawah 70 dia tidak dianggap lulus. Kalau di sini beda lain, kalau if else itu dua statement, ada dua statement 70 maka dia tidak lulus. Ya, ada pertanyaan dari sini? Jelas? Ya, kalau yang mau bertanya tanya aja. Maksudnya kita biasa saja. Ya, harusnya yang kalian itu harus aktif gitu loh. Oh, seperti ini Pak. Gimana kalau seperti ini? Jadi kita belajar aktif untuk ininya. Jangan takut. Maksudnya untuk menyampaikan pendapat jangan takut. Langsung aja sampaikan pendapatnya. Oh, seperti ini. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi kalau untuk ini seperti ini gambarnya. Kalau dia nilainya true, maka dia ada statement yang dieksekusi. Kalau dia nilainya false, dia juga akan dieksekusi juga. Kalau yang di sini tadi, kalau dia false, dia langsung keluar programnya. Tapi kalau di sini, kalau nilainya true, dia ditampilkan statementnya. Tapi kalau dia false, maka dia langsung keluar program. Tapi kalau yang di if else, dia itu ya, jadi langsung dieksekusi statementnya, mau true mau false itu dieksekusi. Nah, kalau yang ketiga itu statement if else if. Jadi statement pada bagian else dari blok if else dapat menjadi struktur if else yang lainnya.
Jadi di sini istilahnya atau statement if bersyarat. Jadi di dalam statement if else itu ada if else lainnya. Nah, jadi contohnya di sini kan ini if else, ini statement if else. Kalau dia false, dia ditanya lagi di sini. Ada if else lagi di sini. Nah, makanya dia namanya if else if. Jadi atau bersyarat. If else bersyarat. Terus ada statement switch. Ya, di sini cara lain untuk membuat percabangan adalah dengan menggunakan kata kunci switch. Ya, jadi switch itu bentuk statementnya seperti ini ya. Ada switch expression. Nanti tinggal milih, yang dipilih yang mana switchnya itu. Kalau tidak cocok, dia baru ke switch case yang lainnya berikutnya. Jadi contohnya di sini. Case selector true false. Di sini ada block statement 1. Kalau dia nggak cocok false, dia ke cek yang kedua, baru cek yang ketiga, baru defaultnya, baru hasilnya ditampilkan. Oke, berikutnya ada yang perulangan. Di sini ada while loop. Statement while loop adalah statement atau block statement yang diulang-ulang sampai kondisi cocok. Contohnya yaitu tadi while itu jika while i lebih kecil sama dengan 10, diulangnya apa statementnya? Tampilkan i seperti itu. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi jika boolean expressionnya itu hasilnya jika nilai i lebih kecil selama dia nilainya lebih kecil daripada 10, maka dia akan mengeksekusi statement 1, statement 2 sampai statement terakhirnya sampai kondisinya bernilai false. Jadi kondisi bernilai false itu berarti kalau lebih kecil sama dengan 10, kalau i-nya itu lebih sama dengan 10, berarti kan nilainya false, maka dia akan selesai. Akan tidak diulang lagi. Jadi kalau dia hanya untuk mencetak bilangan 1 sampai 10, kalau kondisinya itu i lebih kecil sama dengan 10, maka dia akan i sama dengan 0, where i sama dengan i lebih kecil daripada 10, maka dia akan mencetak angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9 ya. Karena lebih kecil sama dengan 10. Kalau kondisinya lebih kecil sama dengan 10, berarti nilai 10 itu nanti tercetak. Do while loop. Kalau do while loop mirip dengan while loop, tapi statement di dalam do while loop akan mengeksekusi beberapa kali selama kondisi bernilai true. Jadi selama kondisi bernilai true. Kalau for, ya itu tadi, nanti implementasinya nanti kita praktek ya. For loop seperti pada struktur perulangan, yaitu melakukan perulangan eksekusi kode berapa kali ya. Contohnya itu tadi. For i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 10, i plus plus itu maksudnya nilai i ditambahkan 1 perulangannya. Baru dia cetak statementnya. Nah, kita kalau untuk praktek sebenarnya kita praktek pakai komputer ya. Jadi kalau pakai komputer nanti enggak apa-apa, kita coba di sini aja. Mungkin kita satu kelompokan ya, satu garis ini satu kelompokan. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya, kelompokan kita ya. Enggak apa-apa. Kedua saja. Nah, saya tunjukkan untuk contoh penggunaan itu tadi, sequence. Di sini aja. Kemarin sudah yang mengerjakan tugasnya? Ada yang sudah mencoba-coba? Ya.
Nah, sebenarnya kita harus praktek yang pakai ini ya. Jadi kalau karena jaringannya tidak ada, ini aja. Kita coba di sini sama-sama aja. Nah, saya akan menjelaskan di sini. Di sini adalah implementasi dari kita kita dari sequence, terus ada apa tadi? Ada apa saja? Tiga proses tadi, tiga struktur kontrol tadi ada apa saja? Sequence, selection, apa selection? Sequence, urutan, perulangan, sama percabangan. Ya, pinter sekarang tadi. Sequence, kemudian percabangan, sudah tahu sekarang. Oke, di sini ini kode programnya yang akan kita buat di sini ya. Jadi kalau kita mau maju itu forward. Forward itu maju satu langkah. Kalau kita mau belok kiri itu left. Belok kiri left. Ya. Belok left, nengok ke kiri itu left, baru forward. Nengok ke kiri lagi, left, forward. Oke, coba kita cek. Pertamanya itu di sini. Ya. Berarti kalau kita mau ke sana berarti apa? Apa? Itu tadi kalau ke kiri kan dia nabrak tembok nih. Kalau ke kanan berarti apa? Forward. Right. Berarti forward, right. Kalau ke kanan inilah. Coba kita coba. Kanan kan? Ke kanan kita maju. Kita maju ke kanan, maju satu kali, ke kiri lagi. Yang tujuannya kita ngambil ini ya. Berarti setelah maju satu kali, right, terus apa lagi? Forward lagi. Terus? Right, apa? Kanan atau kiri? Ya, hadapnya ke sini kan? Kanan. Kanan apa? Right. Terus? Dulu kita cek dulu. Cek, jalan, cek, belok. Nah, habis itu ambil gamenya, ambil hijau-hijaunya. Berarti kita pick up ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Lanjut. Ini lanjut. Ini tujuannya ngambil ini. Oke. Ini nggak bisa ngambil nih. Nah, kira-kira sekarang diskusikan dengan kelompok kalian. Kira-kira kalau cara tercepat ngambil seperti itu apa perintahnya di situ? Tulis, habis itu maju praktekkan di sini. Salah satu kelompoknya. Siapa yang cepat duluan? Ayo. Tulis dulu ininya, codingnya. Ya, pokoknya jalan dari sinilah, dari sini ngambil ini. Ya, tulis di kertasnya itu. Dengan kelompoknya kalian kelompok yang sudah maju ke sini, kerjakan di sini. Jalankan. Sekali kalau gagal, berarti ganti kelompok lainnya. Ayo. Sudah, ayo. Ayo kan?
yang lain? Iya, nggak apa-apa, tulis di buku. Bisa. Nah, enggak. Pangkat. Aja ya. Nah, kan nggak bisa. Siapa? Ayo. Ayo. Tulis, makanya ditulis di buku. Nah, ditulis di sini. Itu cuma coba mana. Oh, Iya. Sesuai dengan bukunya itu, makanya ditulis di buku, nanti sesuai dengan buku cepat. Apanya? Iya. Iya. Kalau forward satu itu satu maju satu lagi. Udah, jalankan. Kalau sudah jalankan. Ini. Oke. Nah, oke. Jangan terburu-buru, dipikir dulu. Ayo, cepetan. Ya, ada apa? Kan namanya juga. Hapus dulu. Nih. Ini masih dalam kategori urutan ya, urutan. Ini urutan tuh ya, urutan Mas Yan. Atau sequence. Maka dia instruksinya itu dijalankan dari langkah-langkahnya itu tadi. Ya, jalankan. Cek. Ayo sudah. Siapa lagi? Ayo. Masuk. Makanya ditulis, didiskusikan sama temennya. Oh, harusnya sini. Hah? Diulang apa? Ya nanti diulang sendiri kan. Yang penting itu yang programnya. Asli itu kita tekan kanan ya. Ayo. Tadi posisinya di sini nih. Ya, terus sekarang masukkan apa? Oh iya, peti. Ayo yang salah didiskusikan lagi sama temennya. Boleh masuk lagi. Oh, banyak. Ini kok tahu sih mandi. Oh, ini Di atasnya. Kalau kelewatan nih. Iya. Nanti ada banyak lagi, itu nanti banyak siapkan aja. Saya putar aja gini. Ada. Iya, iya. Pak. Ini masih ini. Lewat sini juga boleh. Ayo, Juga boleh. Aduh,
3 kali, baru ambil. Seperti itu. Ini Ya, coba kita lanjutkan. atas dulu. Bangunan kita banyak kali. Ada orang tiga ya. Iya. Nah, nih. Nah, diskusikan sama temennya. Siapa yang maju? Anak tuh apa tadi? Ah, ini tanya Pak. Ini. Kanan 3 kali, bawah sekali. Sekali bawah sekali. Ayo. Ayo ulang. Pakai ini. Mau prosedur deh. Nah, pakai ini. Ya, Ini gue. nih. Ya, ya. Makanya harusnya ditulis dulu. Kalau sudah ditulis, maju langsung tek 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 tek. Kiri. Ini kan Kiri. Kiri. Hah? Ambilnya itu yang ini. Kiri. Ya, up. Kiri. caranya ini. Sekarang ya. Nomor Ah, benar sana ada berarti ya. Ini. Ini Pak ya. Kita sama semua. Bukan satu ini. Iya, kanan. Itu lah kiri soalnya. Poinnya dari sini. Itu dulu pecah mana dulu. Ah, mati. Nama Windows apa? Lu bosan itu dulu. Kita kayak ini dulu. Mana gambarnya ada? Kami mau pikir tadi. Kami baca itu. Tulis yang benar lah. Masa maju salah gitu aja. Pikir benar-benar. Oh ini majunya berapa kali ini? Oh ini balik lagi ke sini ke kiri. Oh ini ke kanan. Kami Gitu. Kanan 2 kali, Cok. Kiri 2 kali lewat. Nah, itu lah dia ngomong itu. Nah, tuh. Ya, ya Kak. Jadi seperti ini. Ini. Sudah. Sekarang saya tunjukkan yang ini. Tapi sudah paham belum? Paham. Ayo coba paham sekali lagi nih. Siapa nih? Sekali lagi. Kalau tidak paham katanya? Ya. Kalau tidak nanti saya tunjukkan yang lebih susah lagi. Mau lewat atas, mau lewat bawah, terserah. Bisa saja. Sifat apa Tony? Sifat apa Tony? Nah, itu kan saya mau Tony. Sudah berani kan sudah. Ini Ini kayaknya. Mantap ya.
Yang harga gitu. Dari ngomong sama. Mul berarti mul. Ya mak. Ini enggak. Tahu ini. Perbaiki lagi coba, perbaiki. Perbaiki langsung di situ. Perbaiki. Aduh. Perbaiki, perbaiki. Ini kenapa lebih? Hah? Biar nanti kalau pas dijalankan terulang. Jadi tinggal perbaiki programnya saja. Salah deh. Kalau kalian backward ya, berarti dia harus balik dulu. Ini balik ke Ulangi sini. Pak lagi Pak. Proyeknya boleh dibalik mana ya? Sabar. Itu belum tahu. Bosan. Pas itu. Ayo coba. Kamu tahu aku terus ini lagi nak. Yuk. Itu salah. Itu mundur. Oke, mundur. Ini. Mundur apa ya? Hah? Yang mana? Apa? Ambil kak. Mengambil kak. Oke. Yang apa? Maju, mundur, kiri, kanan, ambil. Yuk, kan poinnya dari sini. Coba ini kita jalankan. Mundur ya. Kalau setelah mundur, posisi setelah mundur ya correct. Nah, terus forward berapa kali itu? Forward, terus ambil. Kan seperti itu. Karena yang diambil itu adalah yang mundur. Baru dia maju. Boleh seperti itu. Pick up-nya belum lah. Tinggal pick up tadi. Ya. Tahu ya? Sudah paham ya? Ya, kita lanjutkan. Yang untuk KPD. Kemarin sebenarnya yang KPD ini harusnya sudah dikerjakan. KPD. Ini ya. Nah, urutan. Ini tadi yang kita praktekkan itu adalah urutan. Karena kita praktek untuk yang percabangan atau perulangan dulu lah, perulangan. Jadi di sini ada fungsi yang namanya repeat. Repeat 4, berarti dia akan mengulang 4 kali, sama kayak for tadi. For. Di sini ada repeat 4. Kita coba di sini. Ulang. Repeat. Ya, repeat.
forward 2 kali right, forward 2 kali right. Dia akan mengulang selama 4 kali. Jadi dia akan muter aja 4 kali selama 4 kali. Di sini ada perintahnya forward. Jadi kalau kita menggunakan fungsi repeat di sini adalah untuk mengulang sebanyak berapa kali kita ininya. Kalau di sini itu dia mau 3 kali 3 bujur sangkar 3 kali 3 dia mengulang selama 4 kali. Ya, kita gunakan repeat 4, forward itu maju 2 kali, baru ke kanan, terus dia diulang lagi selama 4 kali. Nah, terus berikutnya kalau kita menggunakan ini percabangan, kita copy dulu. Ya, nah ini rekod. Nih, kalau matiin gimana? Enggak, di sini aja langsung. Ya, tapi yang tadi sudah mau rekod ya? Sudah. Ya, coba kita lihat di sini. Kita sampai jam berapa? Jam 10 kan? Jadwalnya sampai jam 10 kan? Coba kita jalankan. Ya. Itu ya, jadi nanti di sini ada tugas yang harus kalian selesaikan nanti di Google Classroom ya. Jadi dicoba kalau di rumah. Di sini ada kemarin yang sudah masuk di sini di Google Classroom, ada yang sudah mengerjakan pretest, ada yang belum. Dan di sini materinya semuanya sudah ada di sini juga. Lembar kerja ini ya, lembar kerja peserta didik, ya itu tadi yang dikerjakan lembar kerjanya. Nah nanti post test sama pretestnya saya kasihkan di sini, nanti tolong diisi lah. Bisa HP Pak? Nah, Saya bisa HP. ada Bisa HP. ada bisa maksudnya. Kelaskom tuh nah. Tidak ada handphonenya, nanti pinjam handphonenya. Jadi selama ini belum pernah menggunakan ini kan, Google Classroom kan? Baru ini aja. Nah, atau nanti ini ya saya contohkan. Itu tadi yang kalau kita membuat program ini pakai permainan. Nah, jadi kalau kita mau menjalankan program, ini kalau untuk mencetak nama, itu kita bisa menggunakan ini Java, pemrogramannya Java ya. Jadi kalau kita eksekusi, nanti hasilnya di sini, hasilnya. Nah, jadi di sini Hello World. Jadi contohnya kalau kita mau mengisi, mengganti, sini namanya siapa? Namanya siapa? Sultan. Alamat
Sekarang mau sini. Kamu mati. Inilah. Ini rambut ada. Atau gini aja. Kita mau mencetak nama sultan. Ini ya. Jadi saya mau mencetak nama sultan itu sebanyak 10 kali. Jadi for I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan 10. Jadi indeks ke 0 itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena lebih kecil sama dengan 10 maka dicetak ke 9. Ke 9 di situ ya. Itu karena dia lebih kecil daripada 10 maka yang ke-9 dia yang dicetak. Ini kan kalau kita menggunakan yang for. Jadi ada penggunaan while, while. Nah, nanti saya berikan tugasnya, nanti kalian mengerjakan di situ ya. Oke. Nah, ada yang ditanyakan dari sini? Tidak ada. Beneran? Ya, ada yang bisa memberikan refleksi dari pembelajaran kita? Apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Mainan? Enggak, mulai dari apa? Kita mempelajari hari ini apa? Struktur apa? Struktur proses Jadi kita yang mempelajari hari ini adalah struktur proses dalam algoritma. Nah, ada berapa tadi struktur prosesnya? Ada berapa? 3. Apa saja? Sequence atau urutan, terus perulangan, percabangan. Ulangan atau percabangan atau seleksi ya. Nah, di dalam percabangan itu ada apa saja strukturnya? Yang percabangan ada apa saja? Yang percabangan itu kayak apa tadi? If tadi loh. Apa saja jenisnya yang ada? Ada 4 tadi yang ada di percabangan. Apa saja? If, terus if else, terus if else if, terus sama satunya switch. Kita pintar itu loh. Tahu kan? Terus berarti, nah kalau yang untuk perulangan kita bisa menggunakan apa saja? Perulangan apa? Yang barusan saya contohkan tadi. Perulangan. Kalau perulangan kita bisa menggunakan apa? For, dual, while, for while ada nggak for while? Ya, berarti ada apa saja? Ada 3 ya. Ada for, dual, sama while. For, dual, sama while. Nah, itu jadi yang kita pelajari hari ini
saya simpulkan ya. Jadi kita mempelajari proses yang ada dalam struktur proses algoritma ya. Jadi struktur proses dari algoritma ada 3 tadi yang sudah disebutkan. Ada urutan atau sequence, ada perulangan, ada percabangan atau seleksi. Di dalamnya percabangan itu ada if else if, ada switch. Terus di perulangan itu ada for, do while sama sudah. Nah, di sini Yogi mana? Yogi? Mana? Nanti ditulis di baliknya. Rahmat? Rahmat Sianur? Muhammad Sodik? Mary? Safitri? Ini apa? Adam? Sultan? Rifki? Wahid? Taufik? Aprilia? Aidil? Syawal? Nur? Siva? Silvia? Oke, dibaliknya ditulis post test. Setelah kalian pelajari, sekarang kita laksanakan post test. Jadi pre-test, kemudian post test. Sudah? Post test. Nah, soalnya yang pertama, berikut ini yang bukan merupakan pelompokan struktur proses dalam logika alur logika pemrograman komputer. Ditulis jawabannya, jangan ABCD-nya ya. Runtunan, perulangan, percabangan, pemilihan. Yang bukan. Yang berikut ini yang bukan merupakan pengelompokan struktur proses dalam alur logika pemrograman komputer. Runtunan, perulangan, percabangan, atau pemilihan. Sudah? Sudah ya. 2. Algoritma yang instruksinya dikerjakan jika suatu kondisi tertentu terpenuhi adalah merupakan struktur proses jika kondisi tertentu terpenuhi. Runtunan, percabangan, perulangan, pemilihan. Yang terakhir Ya? Yang pemilihan. Runtunan, percabangan, perulangan, pemilihan. Tadi kan ada 3. Tinggal yang merupakan jika suatu kondisi terpenuhi. Sudah? Nomor 3. Nah, kalau gambar seperti ini, jenis struktur kontrol percabangan adalah if else, if, atau switch. Sudah? Nah, nomor 4. Jika ada potongan program I sama dengan 0, I lebih kecil 5, I plus, print I. Maka program di atas akan menampilkan bilangan bilangan 1 sampai 5, bilangan 1 sampai 4, bilangan 5 kesalahan. Ada pesan kesalahan. I sama dengan 0, I lebih kecil 5, I plus. Sudah? Nomor dari program di atas akan menghasilkan keluaran for I sama integer I ya. For I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan 10, I plus, jika I
modulus itu hasil sisa bagi. Modulus 2, berarti sisa baginya sama dengan 0. Kalau sisa sama dengan 0, maka dia akan dicetak di situ. Persen itu modulus itu sisa bagi. Jika bilangan itu di sisa bagi sama dengan 0, maka dia dicetak I. Yang ditampilkan adalah bilangan 0 sampai 10, bilangan ganjil 0 sampai 10, bilangan genap 0 sampai 10, bilangan prima 0 sampai 10. Modulus itu contohnya 2 modulus 2. 2 sisa baginya tinggal berapa? Oh, tinggal 0. 3 modulus 2. Berarti sisa baginya berapa? Sisa hasil bagi modulus 10. Modulus kamu punya nilai 3 ya. 3 modulus 2. Berarti sisa baginya berapa? 1. Kalau 4 modulus 2 itu berapa? Sisa baginya? Sisa bagi 4 dibagi 2 itu kan dapat berapa? 2 kan? 0 kan? Sisa baginya 0. Sisa baginya 0. 5 modulus 2 berapa? 1. Kalau 6 modulus 2 0. Berarti yang dicetak itu bilangan apa sih? Terus nomor 6 ya. Algoritma menentukan bilangan genap, masukkan bilangan, bagi bilangan dengan bilangan atau angka 2. Jika bilangan menghasilkan sisa pembagiannya 0, maka genap. Dari algoritma di atas termasuk dalam struktur proses apa? Percabangan, tuntunan, perulangan, pencocokan. Ini soal nomor 5 tadi. Algoritma menentukan bilangan genap. Masukkan bilangan, kita masukkan bilangan, namanya 10. Bilangan, bagi bilangan tersebut dengan bilangan angka 2. Bagi dengan bilangan 2. Jika bilangan menghasilkan sisa pembagiannya 0, maka dia adalah genap. Jadi 10 ini ya, 10 kan dimasukkan. Angka 10 kan, nilai 10 dimasukkan, dibagi dengan modulus 2, hasilnya kan 0. Maka dia adalah bilangan genap. 10 adalah bilangan genap kan? Ya, benar kan? Dari algoritma di atas, maka termasuk dalam proses percabangan, tuntunan, perulangan, atau pencocokan. 10. Jika dia tidak dibagi modulus 2 tidak habis sama dengan 0, maka dia adalah bilangan ganjil. Ya. Nomor 7. Berikut ini macam-macam perulangan yang tidak benar adalah yang tidak benar. For, while, do while, for while. For while. Yang tidak benar. Yang salah. Perulangan yang salah. Kita bisa menggunakan perulangan itu menggunakan apa saja. For, while, do while, atau for while. Yang salah itu yang mana? Ya. Nomor 8. Struktur seleksi berfungsi untuk loop, mengulangi, menjalankan program sesuai urutan, membuat keputusan sesuai dengan kondisi. Seleksi atau selection. Seleksi itu percabangan. Membuat keputusan suatu kondisi atau loop atau mengulangi atau menjalankan suatu program sesuai urutannya. Struktur selection. If else, itu lagi. Membuat apa? Loop, mengurangi, menjalankan program sesuai urutan atau membuat keputusan sesuai kondisi. Terus nomor 9. Bentuk dari suatu statement if berada di dalam lingkungan statement if yang lain disebut dalam kondisi if bersarang, if tunggal, if percabang, atau if then. Sudah? Dan terakhir, jika
Jika nilai ujian lebih besar dari 70, maka dia akan dinyatakan lulus. Kurang dari 70, maka dia dinyatakan tidak lulus. Dari pernyataan di atas, yang paling cocok untuk proses seleksi adalah if else, if, atau switch. Jadi ada dua statement, lulus dan tidak lulus. Kita harus pakai yang mana? If else, atau if else, if, atau switch. Sudah? Sudah dikumpulkan? Pak yang if tadi apa Pak? Apanya? Yang habisnya dengan 10. Yang nomor 10 Kak. Habisnya. If else if sama if else sama switch. If if. Nah, Dulu baik. Itu berapa menit? Dari mana? ya. Nah, pas ya, yang 10 ya. Jadi setelah kita melaksanakan post test, kesimpulan tadi sudah kita rangkum bersama. Nah, jadi untuk materi berikutnya nanti kita akan belajar tentang materi berikutnya. Nah, di sini akan memahami perangkat lunak bahasa pemrograman. Jadi di situ nanti kita berkenalan dengan perangkat lunak bahasa pemrograman. Contohnya adalah menggunakan Java NetBeans, atau nanti kita bisa menggunakan online tadi seperti ini ya. Jadi kita bisa menuliskan program secara online. Jadi nanti programnya kita tuliskan, kita running untuk hasilnya bisa kelihatan langsung dari situ. Kalau tidak, kita bisa menggunakan Java NetBeans kita install di komputer, nanti kita bisa praktek seperti itu. Nah, untuk materi berikutnya di situ nanti kita akan membahas tentang menjelaskan berbagai perangkat lunak bahasa pemrograman, menjelaskan jenis tingkat bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu banyak ya. Jadi nanti kalian bisa belajar tentang berbagai macam bahasa pemrograman, contoh perangkat lunak bahasa pemrograman, dan menerangkan kembali penggunaan perangkat lunak bahasa pemrograman. Prakteknya nanti kita bisa membuat program seperti ini tadi, yang awalnya saya berikan. Nanti kalian bisa membuat, kalau kalian suka bahasa pemrograman, kalian nanti bisa jadi programmer. Programmer, kita membuat program sendiri macam-macam penggunaannya. Jadi kalau mau membuat website atau membuat program aplikasi di toko, jadi kita bisa menggunakan program komputer seperti itu tadi. Atau kalian kalau suka game, kalian bisa membuat game sendiri ya, jadi contohnya kalau menggunakan Unity, jadi program Unity, nanti kalian bisa menggunakan game sendiri. Kalau di sini ada yang mempelajari game di TKJ. Apa? Ada. Apa? Sonic bisa Pakai apa? teleskopnya. Tidak. Programnya pakai apa? Android? Atau apa? Android Studio. Apa? Pakai yang dipakai programnya apa? Hah? Apa? Nyala-nyalanya kan ada. Kenapa malu-malu lah? Sudah SMK malu-malu. Itu tahu enggak? Harusnya yang SMK itu tunjukkan, oh saya SMK bisa, kan sesuai dengan motonya kan, SMK bisa, nah, seperti itu. Jadi nggak usah malu-malu semuanya. Kalau mungkin kita bisa menyampaikan pendapat, sampaikan pendapatnya. Kalau memang kita bisa seperti itu. Ya, jadi seperti itu untuk pembelajaran kita berikutnya. Nah, untuk yang tadi siapa bicara namanya? Apa namanya? Hah?
nanti. Ya, nanti karena tadi mengerjakan banyak yang betul, dipimpin doa untuk penutupan. Ya, silakan dipimpin doa karena kita akan akhiri pembelajaran kita kali ini. Silakan nanti untuk memimpin doanya. Bisa. Untuk mengakhiri Kita ini, marilah kita ya. Oke, terima kasih anak-anak. Kita akhiri cukup sekian untuk pembelajaran kita. Sampai ketemu dengan jadwal kita berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Ya. Dan silakan.